Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Saputra dari Ilmu Perikanan kelas 2D dengan NIM 44432401112. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan laut. Baik, langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, definisi lingkungan laut. Dia memiliki 4, yaitu komponen biotik, komponen abiotik, 3 fungsi ekologis, 4 peran sosial ekonomi. Untuk yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik itu biota-biota laut atau makhluk hidup yang ada di laut seperti ikan, terumbu karang, atau tanaman laut lainnya. Yang kedua tuh komponen abiotik. Komponen abiotik tuh unsur tidak hidup yang seperti salinitas atau biasa kita sebut kadar garam, suhu, arus laut, tekanan air, cahaya matahari, dan mineral. Untuk yang ketiga, fungsi ekologis. Fungsi ekologis itu sangat berperan penting bagi makhluk hidup yang ada di laut, seperti habitatnya ikan, tempatnya terumbu karang, terus penyedia oksigen melalui fitoplankton, mengatur iklim global, dan serta tempat berlangsungnya rantai makanan dan siklus biokimia. Dan selanjutnya ada peran sosial ekonomi. Untuk peran sosial ekonomi itu salah satunya seperti tempat wisata, sumber pangan ikan, laut, energi minyak, bahkan transportasi, pariwisata, dan bahan baku industri. Jadi dia tuh bisa digunakan sebagai bahan baku industri. Oke, baik, selanjutnya ada fungsi lingkungan laut. Yang pertama ada fungsi ekologis. Lingkungan laut menjadi habitat berbagai makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem melalui rantai makanan dan siklus alami. Jadi di sini dibuktikan bahwa lingkungan laut menjadi habitat berbagai makhluk hidup. Berarti di sini tuh lingkungan laut tuh sangat penting buat biota-biota laut seperti ikan, terumbu karang, dan makhluk hidup lainnya yang berada di laut. Dan yang kedua, fungsi klimatologis. Laut mengatur suhu dan iklim bumi dengan menyerap panas dan gas karbon dioksida atau itu CO2. Jadi di sini tuh sedikit saya jelaskan tentang fungsi klimatologis tuh. Jadi laut tuh tidak dipengaruhi oleh iklim, tapi laut mempengaruhi iklim. Terus ada fungsi ekonomi laut menyediakan sumber daya penting seperti ikan, rumput laut, minyak bumi, gas alam, dan transportasi lautan. Terus selanjutnya ada fungsi hidrologis. Di fungsi hidrologis tuh membuktikan bahwa si laut tuh mempengaruhi iklim, bukan dipengaruhi oleh iklim. Contohnya laut berperan dalam siklus air, menjadi sumber uap air untuk membentuk hujan melalui proses penguapan. Jadi yang membuat hujan tuh adalah si laut, sumber uap air untuk membentuk hujan melalui proses penguapan. Jadi hujan dibentuk melalui penguapan. Dan selanjutnya ada fungsi ilmiah dan edukatif laut menjadi tempat penelitian ilmiah. Jadi di laut tuh sebagai tempat penelitian juga bisa dalam pendidikan seperti sumber pengetahuan dan bahan-bahan obat. Dari bahan obat tuh biasanya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut. Mungkin dari ikan juga bisa. Baik, ada selanjutnya kita memiliki studi kasus lingkungan laut. Yang sekarang lagi rame yaitu kerusakan terumbu karang di Raja Ampat
penambangan nikel. Jadi ada penambang yang menambang nikel di Raja Ampat yang mengakibatkan efek sedimentasi yang membuat eh, terumbu karang rusak di sana. Yang membuat terumbu karang rusak tersebut itu dari sedimentasi yang menumpuk dan menutup eh, terumbu karang, dan terumbu karang tuh tidak bisa berkembang akibat polip atau santelanya tertutup, atau santelanya tidak mau di tempat yang tertutup oleh sedimen. Dan fun fact-nya tuh di Raja Ampat itu salah satu tempat yang memiliki kekayaan terumbu karang yang diakui di dunia. Fun fact Untuk fun fact-nya, ada 75% terumbu karang di dunia ada di Raja Ampat. Dan laut lainnya seperti membuat ikan jarang di sana dikarenakan rumahnya tercemar dan yang lainnya. Baik, di sini ada menyelamatkan laut dalam tanggung jawab bersama. Dengan tindakan kolektif, kita dapat melindungi ekosistem laut, menjaga sumber daya alam yang penting, dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati laut yang sehat dan penuh kehidupan. Jadi, bisa mungkin kita harus menjaga laut kita dari kerusakan dan mempercantik laut kita dengan cara contohnya seperti restorasi laut, seperti transplantasi terumbu karang, kita membuat rumah untuk ikan, dan seperti membuat habitat-habitat ikan lainnya seperti rumpon lah, atau mungkin wisdom lah gitu. Untuk selanjutnya kita ada kesimpulannya, lingkungan laut adalah ekosistem penting yang mendukung kehidupan di bumi melalui fungsi ekologis, klimatologis, ekonomi, dan hidrologi. Laut menyediakan sumber daya alam, mengatur iklim, serta menjadi habitat bagi jutaan spesies. Namun aktivitas manusia seperti pencemaran dan eksploitasi berlebihan telah mengancam keseimbangannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Penting demi keberlanjutan hidup manusia dan kelestarian alam. Baik, itu saja yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusri Saputra, pamit undur diri.